Tersedianya fasilitas rehabilitasi narkoba saat ini tidak sebanding dengan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia saat ini yang sudah mencapai 4 juta orang dan yang baru bisa dirawat sejumlah 18.000 orang. Diperlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun swasta, untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun pusat rehabilitasi untuk menuju Indonesia negeri bebas narkoba. No drugs. Halo pemirsa, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah acara yang sangat penting untuk kita semua. Pemirsa, di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kemudian kita bisa bekerja sama untuk membangun fasilitasi rehabilitasi. Kenapa sampai diangkat tema ini? Karena banyak sekali pertanyaan ke BNN menyangkut fasilitasi rehabilitasi. Ada 3 orang narasumber yang sudah siap untuk Anda. Yang pertama adalah langsung Kepala BNN sendiri, Bapak Anang Iskandar. Yang kedua adalah Paku Alam 9, ini Wakil Gubernur Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah Ketua Yayasan Yakita, Ibu Joyce Gordon. Sebelum kita dengarkan penjelasannya, kita lihat dulu profilnya. Demikian profil narasumber kita. Suka tidak suka, panti rehabilitasi atau fasilitas rehabilitasi sangat dibutuhkan untuk pecandu. Setelah berhenti menggunakan narkoba, apa yang bisa dilakukan supaya mereka bisa kembali ke masyarakat? Kali ini semua akan dibahas. Temukan jawabannya di sini di Indonesia Bergegas. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak kita dari narkoba. narkoba. Gak banget, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab? Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bergegas. Pemirsa, kenapa setiap daerah harus memiliki fasilitas rehabilitasi? Ini karena permasalahan narkoba yang makin lama makin membesar. Untuk tahu seberapa jauh permasalahan narkoba ini, kita akan dengarkan tanggapan dari beberapa narasumber kita. Yang pertama langsung Bapak Anang Iskandar, Kepala BNN. Program yang pertama itu harusnya stop penggunaan narkoba. Jadi narkoba itu harus menjadi musuh kita lah. Stop menggunakan, jangan menggunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat atau keluarga yang sudah memahami atau sudah tahu bahwa anggota keluarganya itu terlibat masalah narkoba atau ada tanda-tanda, itu segera dilakukan langkah-langkah untuk bisa diberhentikan. Stop, kemudian diajak konsultasi kepada dokter
supaya yang bersangkutan itu bisa berhenti total. Karena mengguna pertama pemula itu lebih mudah daripada yang sudah edik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu bahwa anaknya mendapatkan atau kedapatan mengkonsumsi narkoba yang sudah berat gitu, langsung dibawa ke tempat rehabilitasi. Di sana dibawa ke tempat rehabilitasi atau melapor kepada instansi penerima wajib lapor. Itu IPWL. IPWL itu rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini kurang lebih ada 200 yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini kalau sudah terdaftar di sana sebagai orang yang telah melaporkan diri, secara hukum kalau yang bersangkutan itu kambuh atau relapse, yang bersangkutan ini tidak dituntut pidana, artinya tidak ditangkap, artinya tidak bisa ditangkap oleh penyidik. Itu kalau dia ketangkep gitu ya. Kalau dia pengguna, itu tentu kalau pengguna murni akan dikenakan pasal 127 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Nah, di sana disebutkan kalau dia murni, sekali lagi murni hanya menyalahgunakan, itu ancaman hukumannya 4 tahun. Otomatis yang bersangkutan tidak bisa ditahan karena tidak memenuhi syarat minimal, yaitu dengan ancaman 5 tahun. Nah, ini kalau murni, tentu orang ini akan dibawa ke tempat rehabilitasi. Ujung-ujungnya nanti kalau putusan hakim juga bisa diputuskan rehabilitasi, karena memang hukum kita menganut double track system, artinya bisa dihukum pidana juga bisa dihukum rehabilitasi. Nah, kita memang kebijakan kita memang pengguna atau edik ini itu harus direhabilitasi, dan itu memang ada pasalnya khusus, yaitu pasal 54. Jadi pecandu narkotika itu wajib direhabilitasi. Sedangkan rumusan pecandu sendiri adalah penyalahguna yang mempunyai karakter ya ketergantungan psikis dan psikis. Lah ini yang harus diuraikan. Ini siapa yang menjelaskan adalah ahlinya. Ya, di sana ada tingkatannya nanti. Etik yang pertama memang tidak perlu, atau kelas pecandu kelas pemula tentu tidak perlu direhabilitasi, tapi perlu diberikan bimbingan supaya mereka tidak melakukan lagi. Tapi kalau sudah ediknya, ketergantungannya sudah pada tahap yang cukup tinggi, maka di sana akan direncanakan terapinya berapa lama. Ini untuk memudahkan nanti hakim supaya dia bisa memutuskan rehabilitasi bagi penyalahguna maupun pecandu. Kalau tadi Pak Anang Iskandar sudah menjelaskan bagaimana permasalahan narkoba di Indonesia, kini kita dengarkan dari Paku Alam 9 bagaimana permasalahan narkoba di Yogyakarta. Bicara narkoba memang unsurnya banyak sekali ya. Jadi macam-macam harus dikerjakan, macam-macam harus diusahakan. Antara lain adalah pembangunan tempat rehabilitasi penderita narkoba atau pecandu narkoba. Nah, kini kita ikuti pandangan dari Ibu Joyce mengenai permasalahan ini. Perjalanan ke depannya sudah tentu yang kita harapkan adalah makin banyak adanya rehabilitasi yang juga mampu dan paham, bukan hanya sekedar mempunyai tempat tidur. Dan seberapa banyak yang kita lihat benar-benar peduli dengan adiksi. Kita ini membutuhkan memang kerjasama dari semua pihak. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga.
aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak banget, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Baik, fasilitas rehabilitasi memang mutlak diperlukan. Tapi bagaimana membangunnya? Siapa saja yang harus ikut serta membangun fasilitas ini? Langsung kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Anang Iskandar, Kepala BNN. Ya memang rehabilitasi kita memang belum cukup banyak, tapi kalau kita lihat rehabilitasi medis, itu rumah sakit dan puskesmas itu sudah tergelar seluruh Indonesia. Rehabilitasi medis itu rehabilitasi yang ya kurun waktunya memang agak pendek, kurang lebih 1 bulan. Itu untuk di sana juga tidak perlu harus rawat inap, bisa juga rawat jalan. Nah, namun setelah itu baru ada rehabilitasi sosial. Nah, ini rehabilitasi sosial inilah kegiatan-kegiatan yang perlu diberikan secara terus-menerus. Ini durasinya panjang. Ini keikutsertaan daripada masyarakat itu sangat tinggi, keluarga juga sangat tinggi untuk bisa membina mantan-mantan orang yang sudah direhabilitasi medis ini supaya tidak direlap. Ini perlu ada proses-proses untuk merubah perilaku, dan ini keterlibatan orang tua maupun keterlibatan mereka-mereka yang ada di rumah sakit. Rehabilitasi itu sangat tinggi. Ini sebabnya kenapa kita mencetak konselor-konselor ya, yang sekarang ini sudah mulai kita latih, dan kita juga punya konselor yang sudah sertifikasi internasional ya. Ini sekarang nanti akan kita didik konselor-konselor di daerah-daerah. Kendala tetap ada karena memang banyak mereka masyarakat terutama yang tidak memahami, khususnya mereka yang takut untuk lapor kepada instansi penerima wajib lapor. Itu kendalanya yang pertama itu. Kenapa? Karena memang mereka punya pengalaman empiris bahwa penyalahguna itu masih dimasukkan dalam penjara, dan ini yang membuat mereka ketakutan sehingga 4 juta orang ini tidak segera mau berbondong-bondong ke tempat instansi penerima wajib lapor. Nah, ini yang juga menyulitkan kita. Kenapa kita tidak punya data yang cukup banyak, cukup valid, hanya hasil penelitian aja 4 juta, data real by name by address-nya itu kita nggak punya, karena memang masih ada perasaan takut dari masyarakat kalau melaporkan kepada instansi penerima wajib lapor. Mereka takut ditangkap aparat, kemudian dimasukkan dalam penjara. Yogyakarta adalah daerah yang istimewa. Ini kita dengarkan bagaimana kemudian Yogyakarta dan keistimewaannya dalam berperang melawan narkoba berhubungan dengan fasilitas rehabilitasi. Langsung dengan Paku Alam 9. Rehabilitasi itu jelas ada manfaatnya dan besar sekali manfaatnya. Apabila itu pemerintah lebih memperhatikan lagi, dibangun lebih banyak lagi, itu lebih baik. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, mohon maaf, bahwasanya di Indonesia ini sudah jadi pasar narkoba ya. Jadi kita tidak hanya sekedar merehabilitasi mereka, tapi juga kegiatan-kegiatan lain, misalnya sosialisasi, misalnya kontrol, misalnya
ya yang terjadi kebanyakan itu pengedar itu banyak yang tertangkap dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa narkoba di Indonesia itu banyak sekali. Nah, bagi mereka yang ingin sembuh dan memang butuh sembuh, itu dibutuhkan sekali, Pak. Dibutuhkan sekali itu tempat-tempat rehabilitasi. Kami di sini di Jogja sudah ada antara lain di Rumah Sakit Gracia, itu memang bagus sekali. Jadi mereka bisa direhabilitasi di situ. Harapannya memang bisa sembuh dan lupa sama narkoba ya. Jadi bisa hidup normal kembali. Pemprov memang berusaha keras ya dengan segala anggaran yang ada. Namun demikian tidak mungkin hanya tergantung pada Pemprov ya. Itu dari pusat itu juga diharapkan besar perhatian terhadap pembangunan tempat rehabilitasi ini. Di kalangan praktisi yang kita dengarkan seberapa pentingnya yang namanya fasilitas rehabilitasi dan sebaiknya ditaruh di mana dan siapa yang harusnya memiliki fasilitas rehabilitasi ini. Ini akan dijawab oleh Ibu Joyce Gordon. Ya, kita itu sudah ada sejak tahun 1999. Ya, jadi kita sudah lumayan lama dan sebenarnya juga itu dengan restunya Gus Dur. Ya, jadi sejak awal sekali memang ya kita termasuk yang paling mengemuka untuk menangani masalah drugs. Kerjasama yang kita lakukan sejauh ini kebanyakan memang dengan keluarga. Jadi keluarga para pecandu itu sendiri. Di sisi lain kita juga ada pekerjaan dengan pihak-pihak lain selama ini ya, di masa lalu itu diantaranya adalah dengan UNICEF. Kalau dengan UNICEF itu dulu kita turun ke sekolah-sekolah, jadi ada program yang namanya Muda Berdaya. Muda Berdaya itu adalah remaja-remaja yang bukan harus pecandu, tetapi mereka kita bantu untuk bisa memahami adiksi sehingga mereka bisa bicara dari sebaya ke sebaya. Yang paling efektif adalah sudah tentu kita harus mendidik orang untuk memahami, kemudian ada kelompok dukungan yang saling mendukung, sebaya lah ya. Remaja ke remaja itu baru nyangkut, tetapi remaja ke remaja tanpa ilmu juga tidak akan ada hasilnya. Kemudian juga yang perlu terjadi adalah melihat kelompok sasaran mana yang paling berisiko. Dari pencegahan itu akan muncul siapa yang bermasalah. Dari yang bermasalah ini bisa dikonseling sebelum parah. Kalau sudah perlu perawatan, baru kita ngomong soal rehab. Perawatan jangka panjang itu sangat penting dan di sini gagalnya Indonesia. Makanya perlu ada terapi multidimensional dengan keluarga ya. Jadi masalah sosial, masalah komunikasi, masalah kemudian bagaimana membuat anak menjadi lebih baik. Harapan kita memang terjadi gerakan masyarakat ya dan pemerintah bersama-sama untuk merehabilitasi 4 juta orang ini. Ini harapan saya. Jadi kalau ada gerakan yang masif antara masyarakat dan instansi pemerintah itu secara bersama-sama, tentu 4 juta ini menjadi ringan orang-orang yang bisa direhabilitasi. Ini termasuk bagian yang harus kita usahakan bersama, karena saya menyadari sebagai kepala BNN itu tidak mungkin saya bisa menangani ini seluruhnya tanpa ada keikutsertaan daripada instansi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama bisa merehabilitasi 4 juta orang. Ya, harapannya ya kalau
yang belum terkena itu ya mudah-mudahan jangan sampai terkena. Sebaliknya bagi mereka-mereka yang sudah direhab dan sudah sadar, bahkan sudah lupa ya tentang narkoba, bisa menjalani kehidupan normal yang baik ya, mudah-mudahan itu. Keluarga tidak mau terlibat, itu juga menjadi masalah yang sangat besar. Tapi saran saya buat masyarakat umum adalah pelajari. Ya, semua orang tua yang membawa anaknya ke rehabilitasi atau mempunyai anak yang pecandu, mereka tidak pernah mimpi. Tidak ada orang tua yang merencanakan anaknya menjadi pecandu. Artinya adalah pelajari sebelum itu kejadian, karena kita adalah seseorang, semua kita adalah seseorang. Dan dengan mempelajari itu, maka kita akan lebih tahu tantangan yang dibutuhkan, tantangan yang ada, dan apa yang dibutuhkan untuk bisa mengatasi tantangan itu. Ada 2 tahap dalam terapi atau pengobatan bagi para pecandu narkoba. Yang pertama adalah detoksifikasi untuk mengeluarkan obat dari dalam tubuh atau narkoba dari dalam tubuh. Yang kedua adalah rehabilitasi, di mana seseorang dipersiapkan untuk bisa menolak yang namanya godaan terhadap narkoba tersebut dan kembali ke masyarakat dan berfungsi dalam lingkup masyarakat tersebut. Karena itu yang namanya fasilitas rehabilitasi mutlak dibutuhkan di setiap daerah. Pemirsa, ingat, setiap manusia Indonesia bisa berperan dalam peperangan melawan narkoba. Selalu saksikan Indonesia Bergegas di jam yang sama. Sampai jumpa. Dengan bergandengan tangan menyingkirkan ego, bersama-sama membangun dan meningkatkan panti rehabilitasi, diharapkan akan mampu mengatasi kecanduan dan penyalahgunaan narkoba yang sudah menyerang hampir 4 juta orang ini. Dengan begitu, untuk mencapai Indonesia negeri bebas narkoba akan mudah terwujud.